Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Feryadi Dan saya Alisa Putra. Kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Untan dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia dengan materi perbandingan pemerintahan. Nah, di sini kita akan membahas dan mengkaji mengenai pengertian dan contoh dari perbandingan pemerintahan yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan mengenai isi materinya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, baiklah. Di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari perbandingan pemerintahan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa sih pengertian dari perbandingan pemerintahan ini? Nah, perbandingan pemerintahan yaitu studi yang menganalisis dan membandingkan sistem pemerintahan, struktur politik, dan kebijakan dari berbagai negara ataupun wilayah. Tujuan dari perbandingan sistem pemerintahan ini yaitu untuk memahami persamaan dan perbedaan dengan cara pemerintahan bekerja. Nah, baik dari segi organisasi, kekuasaan, mekanisme pembuatan kebijakan, serta dampak terhadap masyarakat. Dengan membandingkan pemerintahan ini, kita dapat mengidentifikasi model pemerintahan yang efektif, memahami berbagai pendekatan dan pengelolaan negara, dan mengevaluasi kelemahan serta kekuatan dari setiap sistem yang ada di dunia ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fokus dalam studi perbandingan pemerintahan. Nah, kawan-kawan masih bingung kan fokus dalam studi perbandingan pemerintahan ini bagaimana? Nah, studi perbandingan pemerintahan berfokus untuk membahas bagaimana karakteristik dan tipe dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta karakteristik dan tipe dari partai politik yang ada di negara-negara tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Indonesia memiliki struktur trias politika yang terdiri dari eksekutif, presiden, legislatif, DPR dan DPD, dan yudikatif, MA, MK, dan KY. Dan untuk Amerika sendiri juga menggunakan sistem presidensial. Namun, Presiden Amerika Serikat dipilih oleh rakyat melalui Electoral College dan bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Amerika Serikat juga memiliki sistem trias politika, namun dengan perbedaan dalam mekanisme seperti adanya 2 kamar dalam legislatif, yaitu Senat dan DPR. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan mengambil sebuah kasus yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas. Silahkan menyimak video berikut ini. Contoh yang pertama yaitu mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Di sini kami mengangkat mengenai kasus revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan September 2019, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau yang kita sebut dengan DPR menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang mengatur tentang perubahan mendasar terhadap kewenangan dan mekanisme kerja KPK. Revisi ini menuai kontroversi karena dianggap berpotensi melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Proses revisi ini dilakukan dengan cepat dan mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo, meskipun mendapat penolakan besar dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, ataupun aktivis anti korupsi. Berikutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Di sini kami mengangkat kasus gridlock Amerika Serikat, di mana salah satu contoh yang terkenal dari gridlock politik di Amerika Serikat adalah penutupan pemerintahan federal atau government shutdown yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2019 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Penutupan pemerintahan federal ini terjadi dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019, yang menjadikannya shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat yang berlangsung selama 35 hari. Gridlock ini muncul akibat perbedaan pandangan politik antara Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Kongres, terutama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Contoh yang kedua mengenai proses pengambilan keputusan dan kebijakan dengan mengangkat kasus overlapping atau tumpang tindih peran. Meskipun Indonesia secara puhman memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun dalam praktiknya sering terjadi overlapping atau tumpang tindih peran. Terkadang legislatif DPR memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap keputusan eksekutif, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Awalnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diusulkan oleh pemerintah eksekutif di bawah Presiden Joko Widodo. Namun, rancangan ini disusun dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa adanya konsultasi publik yang memadai. Pemerintah sangat aktif terlibat dalam proses perumusan draft yang biasanya menjadi ranah legislatif untuk dibahas secara mendalam bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Sedangkan proses pengambilan keputusan dan kebijakan di negara Amerika Serikat mengangkat kasus membahas Undang-Undang Kesehatan. Kasus pembahasan Undang-Undang Kesehatan Obamacare di Amerika Serikat pada tahun 2010, Presiden Barack Obama mendorong reformasi besar dalam sistem perawatan kesehatan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi lebih banyak warga Amerika, terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Hal ini juga bertujuan untuk mengatur perusahaan asuransi agar tidak mendiskriminasi orang berdasarkan kondisi kesehatan sebelumnya. Contoh yang ketiga yaitu mengenai struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Di sini kami mengangkat kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah proyek besar yang melibatkan pembangunan pulau buatan di sepanjang pantai utara Jakarta. Proyek ini telah menimbulkan kontroversi yang panjang, terutama terkait dengan aspek lingkungan, tata ruang, serta dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pemerintahan pusat terlibat dalam konflik kewenangan selama bertahun-tahun terkait dengan proyek ini. Pada masa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, proyek reklamasi ini didukung penuh oleh pemerintahan provinsi yang melihatnya sebagai solusi untuk mengembangkan wilayah pesisir dan mengatasi masalah tata kota. Namun, setelah Ahok digantikan oleh Gubernur Anies Baswedan, kebijakan ini berubah. Anies menantang kebijakan proyek reklamasi dan berusaha menghentikannya dengan alasan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat nelayan di pesisir Jakarta. Lalu, contoh struktur pemerintahan daerah yang ada di Amerika Serikat yaitu mengenai kasus legalisasi marijuana atau narkotika. Salah satu kasus yang mencerminkan penyelewengan terhadap struktur pemerintahan daerah di Amerika Serikat dalam bidang hukum dan kebijakan yaitu kasus legalisasi marijuana yang berbeda-beda antara negara bagian dan pemerintahan federal. Negara bagian memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang berbeda. Meskipun hukum federal melarang penggunaan marijuana, di Amerika Serikat beberapa negara bagian telah melegalkan penggunaan marijuana tersebut, baik untuk tujuan rekreasi maupun medis. Meskipun menurut hukum federal, marijuana tetap diklasifikasikan sebagai narkotika golongan 1 yang ilegal. Negara bagian seperti Colorado, California, dan Washington adalah contoh negara bagian yang telah mengambil langkah untuk melegalkan dan mengatur penggunaan marijuana tersebut, sementara negara bagian lain masih mematuhi larangan federal. Baiklah, kawan-kawan sudah paham kan mengenai perbandingan pemerintahan yang ada di dunia ini ya? Semoga dengan materi yang telah kami sajikan ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari kami, jangan lupa like and subscribe serta follow IG kami biar kami akan menayangkan video yang lebih menarik ke depannya. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.